Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama saya, Kakek Profesor. Ya, pada kesempatan kali ini, Kakek Profesor kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Pada pagi hari ini, kita semua akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5. Tema 9, subtema 1, dan kita sudah memasuki pembelajaran yang keempat. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama kita belajar, dan pastinya kita semua mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan anak-anak semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya kita akan belajar tentang kenampakan alam. Kita juga akan belajar tentang adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam yang ada di sekitar. Nah, jangan lupa tonton video ini sampai selesai, pahami dengan baik, agar anak-anak semua mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang tentunya akan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Baik, langsung saja kita mulai. Kita akan belajar tentang kenampakan alam ya. Ini biasa juga disebut dengan ketampakan alam. Ya, sama saja. Anak-anak, ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Biasa juga dengan kenampakan alam ya. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Nah, untuk lebih memahami dan menggali informasi tentang kenampakan alam, ayo lakukan kegiatan berikut ini. Coba kita diskusikan, kita akan cari tahu ketampakan alam di wilayah daratan apa saja ciri-cirinya, dan ketampakan alam apa saja yang terdapat di perairan, dan ayo kita diskusikan juga ciri-cirinya. Sudah siap anak-anak? Yuk langsung saja yang pertama. Ketampakan alam wilayah daratan adalah dataran rendah. Ciri-ciri dari dataran rendah: memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi patokannya adalah permukaan air laut ya. Kalau lebih atau memiliki tinggi kurang dari 200 meter di atas permukaan laut, artinya termasuk dataran rendah. Nah, sedangkan kita bandingkan dengan ketampakan alam wilayah perairan, ada rawa. Tentunya anak-anak sudah paham tentang rawa yang mempunyai ciri-ciri yaitu banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. Kalau anak-anak di daerah Semarang pasti pernah mendengar istilah rawa pening ya. Di situ banyak kalian temui ada tumbuhan air termasuk eceng gondok besar. Berikutnya contoh yang kedua, ketampakan alam wilayah daratan adalah dataran tinggi. Dengan ciri-cirinya adalah terletak pada ketinggian antara 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kita bandingkan dengan ketampakan alam di wilayah perairan dengan contoh danau.
Ciri-ciri dari danau adalah terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau bisa juga dengan gerakan tanah. Yuk kita lanjutkan ke yang ketiga. Ketampakan alam wilayah daratannya adalah gunung. Cirinya adalah memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ketampakan alam wilayah perairan, contohnya adalah sungai, dan ciri-cirinya adalah bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. Kita lanjutkan dengan ketampakan wilayah alam yang ada di daratan, contohnya adalah pegunungan dengan mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dan berbeda dengan teluk. Teluk ini dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Jadi laut yang masuk atau menjorok ke daratan itu namanya teluk. Nah, ngomong teluk ada kebalikannya, itu tanjung. Kalau tanjung itu tanah daratan yang menjorok ke laut ya. Itu namanya tanjung dengan ciri-cirinya. Dan juga ada selat. Kalau selat itu lautan yang sempit dan berada di antara dua pulau. Contohnya ada Selat Sunda, ya, Selat Bali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adaptasi masyarakat terhadap penampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuknya ketampakan alam perairan, contohnya ada sungai, danau, dan laut. Anak-anak, manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan tentunya teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang iklan kembali ya, ini ada iklan cetak. Coba kita bandingkan antara iklan yang berada di atas dengan yang ada di bawah. Yuk kita lihat dulu apa isinya. Kalau yang di atas itu isinya adalah iklan tentang depot air isi ulang, ya, mereknya Aquada. Ada penjelasannya di situ, diproses secara higienis dan lain sebagainya. Ada gambarnya juga, ya. Ini udah beberapa udah sesuai dengan unsur iklan. Walaupun masih belum lengkap ya, belum ada alamatnya, belum ada harganya. Lah, untuk gambar yang di bawah itu adalah iklan Aceng Pro menerima pemasangan depot isi ulang air mineral. Jadi Aceng Pro ini menjual alat-alatnya ya, peralatan untuk menjadi sebuah depot air isi ulang. Sama halnya dengan yang merek Aquada, Aceng Pro juga ini sudah lumayan bagus, sudah jelas. Beberapa sudah memiliki unsur-unsur iklan walaupun belum sempurna ya, sama dengan halnya yang di atas tadi. Nah, meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah yang lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Nah, perhatikan gambar dan uraikan keterangan gambar berikut. Ini ya, Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Anak-anak, hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah,
maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Yuk, sekarang coba anak-anak tahu tidak apa manfaat hidup rukun bagi dirimu? Sekarang ya. Jadi hidup rukun yang pertama manfaatnya adalah meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam diri ya. Kita tidak egois di situ. Yang kedua menumbuhkan rasa toleransi ya, saling menghargai perbedaan itu dari hidup rukun. Yang ketiga menjadikan perasaan damai dan tenang. Coba bayangkan ketika suasana lingkungan baik di sekolah ataupun di rumah ataupun di keluarga ada hidup rukun, pasti perasaan masing-masing orang yang ada di situ adalah damai dan tenang. Yang keempat, menumbuhkan rasa peduli ya, peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan yang kelima atau yang terakhir, menumbuhkan rasa saling menyayang. Tentunya kalau rukun pastinya saling sayang ya. Nah, anak-anak semuanya tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Ingat, masa depan kalianlah yang menentukan. Sekian dari kakek Profesor, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.